kan bisa melakukan itu aja. Ngurusin negara itu begitu, bukan beauty contest ini bos. Iya. Gitu loh. Ini nih ngurusin pemerintahan yang complicated, yang rumit, yang perlu pengalaman, rekam jejak yang teruji. Visi misi itu bukan sekedar kata-kata indah. Dalam 2 kali debat kemarin kan Pak Prabowo batal menjadi gemoy. Iya kan? Saat tampil di debat capres pertama dan kedua. Makan malam juga. Pak Prabowo juga di Menteng, makan malam dan sebagainya. Iya. Ini PDI sebagai partai pengusung, Mas. Iya. Nggak diajak makan siang, Mas. Ya, kita makan siangnya sama rakyat. Halo teman-teman Keadilan TV, jumpa lagi kita di podcast Keadilan TV bersama saya Jerry dan ditemani juga setia best friend Bung Arif. Apa kabar? Sehat, Bang. Sehat. Ini kita podcast sudah lama Alhamdulillah. banget ya. Udah Iya. podcast ya, Bang. Ini Aduh. podcast pertama perdana di tahun 2024 ini. Betul. Dan dari kami juga kesempatan mengucapkan selamat tahun baru dulu kita ya. Selamat Betul. tahun baru di tahun 2024 ini. Buat teman-teman, sobat, sukses buat kita, sukses buat Indonesia. Semoga di tahun 2023 yang lalu yang tidak tercapai di tahun ini meledak, meletup, bam. Begitulah Wih. kira-kira ya, Bu Arif. Semangat ya. Iya. Udah semangat ya. Dan semoga pilihan presiden menang siapapun itu. Sama anggota legislatif. Nitip. Iya. Jadi gimana, Bung Arif nih? Ya, kita kedatangan tamu nih, Bang, yang sangat luar biasa, Bang. Luar biasa nih, Anak spesial muda, ya. progresif, sebenarnya junior abang juga nih, Bang. Kalau saya sepantaran nih, Bang. 20-an abang udah 30-an kan. Yang udah poin juga dulu. Cek KTP dulu. Sosok anak muda yang paten lah, lagi Belakangan dibicarakan ini, ya, di belakangan mana-mana viral. teman-teman ya. Viral ya, politisi muda. Dan bisa jumpa dengan siapapun hari ini. Kayak kita dong berarti. Kita kan bisa jemput dia juga kan. Iya. Jadi satu hal yang mungkin nanti sebelum akhirnya kita mulai, ini ada anak muda yang berangkat dari desa barangkali ya. Ya. Dan ternyata bisa dapat peluang lebih gitu. Ya. Di Jakarta, di nasional dan sebagainya. Ya. Oke, langsung saja, Bang. Jadi, Kita tampilkan Bung Seno Bagaskoro, Halo. Bung Arya. Bang Jerry, Sehat, Bung Seno. Mas Arif, Ya. siap. Terima Iya. kasih. Ini keren Iya. sekali nih Keadilan TV nih. Ya. Saya lagi ini masuk ke sini kerennya bertambah 2 kali lipat ini. Ini pernah kita nggak ada titipan endorse ya sebelum Bang ya. Puji-puji gini. Endorse-nya Opung Panda nih yang keren. Selamat datang di studio podcast Keadilan TV perdana, Terima Bung kasih. Seno. Terima Kabar kasih Sehat Bung Jerry. keluarga semua. Sehat semuanya. Selamat Alhamdulillah. tahun baru, Puji tahun Tuhan. baru dulu Bang ya. Selamat tahun baru, selamat tahun baru. Terima kasih. Semoga- Kehormatan nih jadi tamu pertama di 2024. Siap. Semoga Pak Ganjar menang ya kira-kira ya. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita dengar. ada tambahan ya robbal alamin. Ya rabbal alamin. Nggak amin doang. Siap. Jadi kita mau bahas apa nih? Ya, Bung yang Arif nih? pertama kita pengen ngebahas tentang Pilpres terutama, Bang ya. Ya. Oke. Dan yang kedua kita pengen bahas tentang politik di mata Bung Seno yang masih muda. Ya. Yang mungkin barangkali banyak orang yang meragukan itu. Ya. Anak muda bisa apa sih? Atau sebenarnya kalau mau lebih ini lagi, belakangan Bu Mega juga sempat viral bahwa apa sih yang dilakukan sama milenial, punya sumbangsi apa kamu? Iya. Saya anak pahlawan loh dan sebagainya, bla 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 bla. Bagaimana Bung Seno melihat itu Ya. sebelum kita bahas Pilpres? Oke. Gini Mas Arif. Kalau perspektifku malah agak berbeda sebenarnya. Hari ini anak muda itu bukan diremehkan. Anak muda ini malah menurutku sangat sering dibicarakan. Iya. Bahkan mungkin kadang-kadang terlalu sering dibicarakan. Ya. Jadi overuse. Kata-kata atau diksi terminologi anak muda itu jadi agak overuse. Ya. Terlalu sering digunakan. Sejak 2019 sebenarnya trennya sudah mulai ke sana. Kita ngomongin terus-menerus tentang anak muda, bonus demografi, dan seterusnya. 2019 yang jadi soundbite adalah milenial, sedangkan 2024 ini adalah Gen Z. Iya. Jadi terus akan-akan itu kata saktinya di dalam perhelatan politik manapun. Ya secara logika politik memang wajar gitu karena Ya. angkatan muda ini jumlahnya besar itu dan potensinya juga unpredictable, tidak terbayangkan gitu ya. Iya. Jumlahnya gede di DPT kalau nggak salah datanya sekitar 53 Juta, ya. sampai 56% Iya. dari jumlah pemilih. Ya.
secara keseluruhan Gen Z dan milenial. Memenangkan generasi ini otomatis memenangkan pemilu. Maka menjadi satu kewajiban logika elektoral untuk membicarakan terus-menerus gitu. Tapi karena situasi itu akhirnya kadang-kadang itu tadi jadi overuse. Gitu. Diomongin terus muda, politik muda, anak muda. Terus emang kenapa kalau muda gitu? Kita juga mikir. Lalu kalau nggak muda terus kenapa juga itu? Kalau sudah tua terus kenapa? Gitu. Gibran juga muda ya? Iya, Gibran muda, terus Pak Mahfud sudah muda di zamannya, gitu. Tapi terus kenapa gitu? Kan lalu apa? Harus ada isinya dong, harus ada substansinya, gitu. Nggak bisa kita hanya bicara muda. Artinya Bung Seno memang mengatakan bahwa hari ini nggak ada substansinya, ya hanya ngomong muda aja. Ya semakin lama jadi semakin klise kalau terus-menerus dibicarakan, gitu. Maka ya harus jawabannya bukan meninggalkan itu, tetapi mengisi narasi itu dengan substansi yang lebih detail. Kita mau ngapain sih? Nah, dalam perspektif itu, paradigma itu, konteks yang disampaikan Bu Mega dalam video yang viral itu, satu itu terjadi bukan tahun ini loh. Jadi itu video lama, itu yang ada Pak Yasona Lauli itu, itu video lama, dan waktu itu karena mungkin situasi itu, auranya adalah atau kondisi kebatinannya adalah semua orang bicara muda. Gitu. Sama dengan cara pikir saya itu kan dipotong tuh, video itu dipotong, ada versi lengkapnya gitu. Ada versi lengkapnya. Tapi suasana kebatinannya adalah pada waktu itu konteksnya ya kita ngomongin muda terus mau apa sih sebenarnya gitu. Kita mau berkontribusi apa gitu loh. Anak-anak milenial itu harus bisa apa itu dalam arti kita mau ngapain ke depan ini gitu. Kalau kita berprestasi untuk diri kita sendiri, kita menata masa depan kita dengan baik untuk keluarga kita, ya oke, itu suatu kewajiban. Tapi sebagai satu kekuatan kolektif, anak muda itu punya agenda apa gitu, itu belum pernah kita rumuskan. Dan itu sebenarnya konteksnya itu kalau kita bicara itu. Hari ini masih relevan. Tadi ada poin menarik yang Bung Seno bilang, memenangkan Gen Z bisa dibilang memenangkan pemilu, betul begitu Bu? Ya, kalkulasinya akan seperti itu. Jadi pertanyaan, seberapa yakin Bung Seno sama pernyataan itu dan seberapa hubungannya sama target pemilih muda untuk mencapai itu? Ya, sangat yakin, karena kita memahami bahwa Gen Z itu pendekatan politiknya itu seringkali mungkin tidak semata-mata berdasarkan ikatan primordial, ikatan historis, ikatan geografis, tapi pendekatan politiknya kebanyakan itu adalah pendekatan based on issue. Based on issue. Jadi kita mungkin nggak semata-mata punya loyalitas terhadap satu figur tertentu gitu, yang hegemoni figur. Misalnya ada kelompok pasangan calon yang terus-menerus menghegemonikan Joko Widodo misalnya gitu. Itu juga kadang-kadang juga hari ini Gen Z itu pendekatannya based on issue sebenarnya. Gitu. Nah, misalnya kemarin Pak Ganjar, Pak Mahfud pernah bicara tentang isu korupsi. Dan korupsi itu selama ini kita menganggapnya sebagai peristiwa elit. Yang melakukan elit, terus yang merasakan impact-nya juga, karena itu banyak dibahas di berita jadi elit gitu. Nah, Pak Ganjar, Pak Mahfud ini berhasil menimbulkan awareness sebenarnya. Bahwa kalau bicara korupsi ini bukan hanya isu elit, ini isu yang dekat dengan kita. Contohnya waktu beliau jadi gubernur, Pak Ganjar. Waktu itu terjadi di satu sekolah ditendang oleh beliau, ternyata jebol itu di Jawa Tengah. Itu korupsi. Gitu. Dan itu berpengaruh atau affecting di dalam hidup sehari-harinya anak muda yang bersekolah di situ. Lalu ada pungli, itu pungutan liar, itu namanya berkedok donasi, sumbangan segala macam. Tapi itu dipatok angka. Gitu. Jadilah itu pungutan liar. Nah, Pak Ganjar menunjukkan ini membebani untuk anak-anak muda, untuk orang tuanya yang harus membiayai, itu bermasalah, itu problematik. Maka dicarikan cara oleh Pak Ganjar untuk segera mengevaluasi itu aktor-aktornya dengan cepat. Nah, isu-isu begini, approaching by issue begini penting untuk mengengage, melibatkan anak-anak muda di dalam diskusi-diskusi tentang politik. Kenapa politik penting? Kenapa harus mendudukkan atau memilih calon A dan bukan calon B? Kenapa harus? Karena isu-isu ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Itu politik Gen Z menurut saya. Itu penting ya. Dan sebelum akhirnya jauh ya Mas, banyak juga orang-orang yang mungkin anak muda dan dia nggak mau
berkecimpung di dunia politik. Iya. Pertama Iya. karena nggak punya duit, Mas. Oh iya. Yang kedua karena mungkin orang tuanya bukan politisi. Oh iya. Yang ketiga nggak berani, Mas. Iya. Kenapa Mas Eno berani, Mas? Satu, orang tua saya bukan politisi. Oh. Ditarik ke keluarga besar juga tidak ada yang politisi. Hmm. Om, tante, kakek, nenek, semuanya tidak ada yang politisi. Hmm. Ya, jadi ayah saya seorang profesional, bekerja di sebuah perusahaan, saya sebagai karyawan, ibu saya dulu seorang psikolog, dan sekarang menjadi ibu rumah tangga. Tidak ada yang di dunia politik. Di dunia pemerintahan juga tidak ada. Jadi semuanya ya nggak ada yang di politik. Tapi saya percaya bahwa politik itu adalah cara untuk kita bisa mencari titik temu dari berbagai macam persoalan. Titik temu apa Bang Cun? Konkretnya? Titik temu, misalnya gini, saya itu mengawali perjalanan melakukan segala macam ini sebenarnya waktu SMP. Kawan kita kelas balik sedikit ya, Kita kira background ya. flashback ya. Iya. Waktu SMP itu saya di Surabaya itu ada satu isu, saya asli Surabaya. Ya. Ada satu isu yang waktu itu menyasar ke anak sekolah. Berapa kali nih saya ngomong di podcast ini sebenarnya. Isunya adalah mengalihkan kewenangan kebijakan pengelolaan SMA SMK dari yang awalnya dikelola kabupaten kota ke provinsi. Oke. Nah, di Surabaya itu APBD-nya lumayan gede. Nah, anggaran prioritas untuk pendidikan itu melebihi amanat Undang-Undang Sisdiknas. Iya. Kalau Sisdiknas itu amanat Undang-Undang Pendidikannya 25%, di Iya. Surabaya itu sudah menganggarkan pada waktu itu 27%. 27%. Itu di masa kepemimpinan Bu Risma. Iya. Nah, bahkan mungkin sempat lebih waktu itu. Nah, Baik. apa yang terjadi? Policy itu mau membuat terjadinya kebijakan yang menurut saya sangat progresif. Sekolah gratis dari SD, SMP, dan SMA. Iya. Nah, kalau kewenangan pendidikan ini dialihkan ke provinsi, maka kewenangan polisinya juga akan ikut provinsi. Iya. Padahal anggaran provinsi pada waktu itu belum segede Surabaya untuk pendidikan. Nah, ancamannya apa untuk anak-anak yang sekolah? Ya, sekolah gratis dihapus di Iya. tingkatan SMA SMK. Nah, logika itu saya coba untuk bagikan ke teman-teman gitu. Dan ternyata banyak, waduh, ini sekolah gratis, kalau hapus gimana gitu. Ini orang tua saya di rumah ya akan berkeberatan dan seterusnya. Nah, akhirnya kita mikir kita harus do something ini. Dan do something-nya adalah karena itu pelajar demo nggak mungkin. Iya. Maka kita agak intelektual waktu itu menulis surat tulis tangan. Yang 3.000 sekian itu 33.000 lebih. 33.000 Kita surat. kirim ke Terus ke presiden. Istana Negara kayaknya ya maksudnya ya, ke presiden ya, ke terus ya. presiden lanjut waktu itu. Nah, benderanya apa? OSIS ya nggak mungkin gitu. Akhirnya kita membuat namanya Aliansi Pelajar Surabaya. Saya menjadi ketuanya. Aliansi Pelajar Surabaya. Dan itu SMP. SMP sampai SMA dan seterusnya, termasuk terus membahas berbagai persoalan pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, ruang kota dan seterusnya, termasuk urusan zonasi di penerimaan peserta didik baru. Ya semacam itu. Nah, itu yang mengawali saya di dunia pergerakan politik dan bertemu dengan banyak elit politik, dengan aktor-aktor politik, stakeholders terkait ya di dalam pergerakan masalah pelajar itu tadi. Nah, saya berpikir setelah itu bahwa ya politik itu mau tidak mau harus kita rasakan. Kalaupun kita tidak terlibat di situ, bermain dengan bergen-bergen di situ, ya kita yang akan menerima impact-nya tanpa kita bisa ngapa-ngapain. Kayak masalah sekolah gratis dihapus tadi. Kalau kita nggak mau tahu tentang politik ya, saya nggak akan pernah tahu bahwa itu terjadi karena ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu digedok oleh DPR dan pemerintah. Itu ada pembagian distribusi kewenangan antara provinsi dan kota. Saya nggak akan pernah tahu. Saya nggak akan tahu akar permasalahan itu. Tiba-tiba tahu-tahu sekolah yang awalnya gratis jadi membayar. Dan itu bisa terjadi di copy paste di peristiwa-peristiwa lain gitu. Maka saya berpikir kalau saya mau berjuang terus dengan apa yang sudah saya bangun itu tadi, ya saya harus masuk partai politik. Gitu. Itu sebagai konsekuensi logis dari apa yang saya lakukan sebelumnya, itu saja. Maka saya memutuskan lulus SMA saya masuk ke partai politik. Bukan karena saya keren-kerenan, bukan saya karena hebat-hebatan, saya pengen untuk nyalek, maka karena 2024 tahun politik lalu
setahun sebelumnya saya masuk partai, nggak begitu. Tapi kan jam nongkrong sama teman-teman kan berkurang jadinya, Bang. Oh ya pasti. Nah, itu Tapi nggak juga lah. Di politik malah banyak nongkrongnya kita. Nongkrong ini ngomong Nggak, jalan terus ya. macam-macam. Jalan terus ya. Terus nggak tidur-tidur. Justru bermanfaat positif ya. Justru ya nongkrongnya Berkualitas ya. Berkualitas, Oke. cuman Iya. ya ngeri-ngeri sedap kadang-kadang lah. Ini lagi menggambarkan bahwa masuk politik tuh nggak nggak bypass yang 2 hari jadi ketum gitu doang. Iya. Ini aku nggak nyerang loh ini. Ya karena sosok Hostnya yang tepi jurang nih. Iya. karena dibilang Bung Arif, sosok Bung Seno ini ya lagi ramai dibicarakan di beberapa bulan ini. Iya, Apalagi enggak, artinya orang akhirnya tahu bahwa perjalanan dari mulai SMP, SMA sampai akhirnya terjun ke PDI Perjuangan ya. Partai Iya. pertama. Partai pertama dong. Enggak, dan Langsung. terakhir. Dan terakhir. Iya. masih muda loh, Mas. Iya. Masih bisa berubah perahu loh. Ya sejauh ini yang saya pahami yang paling konsisten ya PDI Perjuangan. Jadi ya kalau membayangkan 20, 30, 40 tahun kayaknya masih PDI Perjuangan. Konsisten dalam hal apa menurut Bang Seno? Gini, PDI Perjuangan itu satu-satunya partai yang berdiri bukan semata-mata karena akta notaris. Bukan partai notarial. Iya. Oke. Jadi karena beberapa orang elit politik kumpul lalu mereka sepakat bikin partai, Ya. tanda tangan notaris. Bukan begitu. Nggak sederhana itu bilang. Enggak sederhana itu. Oke. Kalau cerita tentang sejarah partai, Opung Panda lebih fasih. Iya, Tapi kita tahulah sedikit-sedikit bahwa situasi waktu itu juga tentu tidak semudah sekarang. Orang pakai baju PDI itu saja itu butuh keberanian. Waktu awal-awal di tahun menuju 96 sebelum Kuda Tuli itu sangat luar biasa. Artinya partai ini berdiri karena pengorbanan darah keringat banyak orang. Dan hari ini tampak tercermin. Iya. Di Surabaya, di akar rumput manapun, kalau ketemu dengan orang-orang yang mengaku sebagai orang PDI, itu spiritnya agak berbeda gitu. Dengan Oke. sekedar orang yang berpolitik karena ya main-main gitu ya. Ini kecintaannya luar biasa, daya pengorbanannya luar biasa, fighting spiritnya luar biasa, dan itu menginspirasi. Saya terinspirasi dari situ, karena buat saya politik begitu. Nggak bisa kita bilang, politik jangan pakai perasaan, politik harus begini, Machiavelli bos. Kita nggak bisa begitu. Politik itu ya masalah rasa, masalah perasaan. Kalau kita bisa bonding, connecting rasa kita sama orang banyak, sama itu, ya, orang akan mengikuti apa yang kita mau tanpa kita perlu menyandera-nyandera mereka, mengancam-ngancam mereka, atau memaksa-maksa mereka dengan duit, dengan segala macam. Asalkan bonding pakai rasa. Politik itu tentang rasa. Ada hati nurani di situ. Ada hati nurani. Kalau kita berpolitik tanpa rasa, ya itulah sudah mati semua kita. Tapi bukannya politik tentang kekuasaan, Mas? Artinya kalah dan menang itu, bukan salah dan benar. Tentu politik tentang kekuasaan. Tapi caranya ya harus pakai rasa. Nggak bisa kita. Kalau bicara tentang meraih kekuasaan, kita mengorbankan rasa. Berbahaya, Pak. Karena politik itu mengurus jiwa, nyawa ratusan juta orang. Apalagi dalam konteks Indonesia. Lalu bagaimana? Menang itu untuk apa? Kan ya untuk mengurus rakyat ini. Kecuali perspektif politik menang untuk dirinya sendiri. Menang untuk pencapaian prestasi untuk CV-nya. Kurikulum vitae-nya, menang untuk keluarganya, untuk kroninya. Berbeda. Kalau di PDI Perjuangan kita nggak belajar seperti itu. Menang itu ya untuk setelah menang, then what? Itu yang kita pikir. Kalau cuma menang-menangan aja, resikonya duduk di situ nggak ngerti mau ngapain kita. Akhirnya ya, pokoknya grab all aja, semua kira-kira apa program populis dilakukan. Ada itu Mas yang begitu, Mas? Ya ya pasti ada. Itu biasanya orang yang kampanyenya politik jangan baper, jangan pakai perasaan begitu biasanya. Drakor. Itu isu lama ya, drakor. Dan belakangan Mas, ini juga kita lagi diviralin ya, Pak Jokowi ketemu dengan tim Golkar dan lain-lain, makan siang ya. Makan malam juga. Pak Prabowo juga di Menteng makan malam dan sebagainya. Ini PDI sebagai partai pengusung, Mas. Nggak diajak makan siang, Mas? Ya, kita makan siangnya sama rakyat. Pak Jokowi kan selain presiden juga rakyat juga, Mas. Dan ada loh statement Pak Jokowi yang mengatakan bahwa ya ini udah bukan jam kerja. Artinya hari libur katanya. Hari libur. Maksudku emang boleh ya presiden libur gitu? Kan kayak enggak ini ya. Gimana pandangan? Gimana Mas? Gimana ya, presiden itu kan role model kepemimpinan di dalam satu negara. Dan dia tidak hanya sebagai politisi, tapi sudah diwakafkan untuk bangsa dan negara. Makanya dia salah satu perannya adalah sebagai panglima tertinggi dari seluruh angkatan matra yang ada segala macam. Nah,
apa sih bahayanya gitu kalau kemudian keberpihakan presiden itu tampak jelas. Iya. Berbahayanya adalah ASN misalnya, kemudian aparat TNI Polri segala macam. Iya. Panglima tertingginya tetap presiden. Iya. Saat dia melakukan manuver politik, melakukan apa, ini semacam akan atau memantik. Oh, kalau gitu pimpinan saya ini ke sini gitu. Iya. Nah, ini ada bonding atau emotional connecting yang bisa saja terjadi. Gitu. Nah, itu berbahaya. Harus ada satu garansi yang saya kira rakyat harus diyakinkan bahwa meskipun presiden punya preferensi seperti itu, tidak akan mengganggu netralitas ke depan. Bahayanya di situ, bukan di yang lain-lain. Jadi makan malam itu berbahayanya adalah dengan impact terhadap netralitas aparat itu tadi. Iya, betul. Lalu Bukan apa yang dilakukan PDI dan tim Mas Ganjar, Mas? Nah, itu saya sebut tadi, saya spill kan, kita terus melakukan makan siang dengan rakyat. Karena Nggak mengundang balik Pak Presiden biar makan bareng, siang bareng. Wah, Kan nggak diundang. nggak mau Undang ya, Mas. balik. kita kan inilah, kita tahu berkali-kali Pak Jokowi itu lahir sebagai sosok politisi itu dari rahimnya PDI Perjuangan. Iya. Kader PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu semacam, kalau saya mengibaratkan ini semacam laboratorium, lab kepemimpinan. Akhirnya muncullah itu corak-corak kepemimpinan yang sebenarnya mirip-mirip loh. Dan itu bukan 1-2 orang, banyak sekali. Ada Pak Ganjar, ada Pak Jokowi dulu, ada Pak Ahok, ada Bu Risma, ada Pak Aswar Anas, ada banyak sekali lah. Itu yang bisa dinot figur-figur pemimpin itu tadi. Sehingga bukan person to person gitu. Nah, kalau ngomong tentang makan siang bareng, kalau Pak Prabowo baru sering makan siang dengan presiden hari-hari ini, PDI Perjuangan itu sudah sejak 2014 bahkan sebelumnya waktu gubernur wali kota berkali-kali. Jadi itu sebuah apa ya, kita bicara tentang pemimpin itu, kita mereproduksi bukan hanya orang per orang, tapi satu kekuatan kolektif. Nah, muncullah yang kader berprestasi, siapa. Tapi ini tidak boleh ada situasi di mana dianggap ini sebagai one man show. Muncul Superman, super tim, Pak. Muncul bersama-sama. Ini nyambung, Mas. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa ya Pilpres hari ini ya udah tahu siapa pemenangnya. Kalau dilihat dari kekuasaan ada di mana ya? Iya, lagi ramai nih bicarakan. Kalaupun ya, ini kan anggapan masyarakat ya. Kalaupun misalkan dari satu pasangan calon yang kita tahu semua dekat dengan kekuasaan itu dapat nilai 20%, itu bisa ditambahkan karena dia dekat dengan kekuasaan. Wah, ya itu kan makanya berkali-kali Bu Mega mau wanti-wanti, Pak. Jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai ada apa. Nah, yang dengan logika itu artinya apa yang diucapkan oleh Bu Mega itu menjadi satu hal yang harus kita note bersama-sama. Jangan sampai ada terjadi semacam itu. Hari ini pun misalnya Bawaslu menegakkan sikap pada waktu ada pelanggaran kampanye di CFD, bagi-bagi susu, Mas Gibran misalnya. Ya, lalu kemudian dilanggar. Di Batam dipasang Welcome to Batam, icon itu dipasangi banner. Bawaslu sudah menegakkan sikap. Jelas ini disampaikan sebagai bentuk pelanggaran. Malah dilaporkan balik ke polisi. Ini berbahaya, Pak. Kita nggak bisa begitu. Karena ya jangan sampai aparat dan penyelenggara negara atau penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, KPU ini berusaha untuk digiring netralitasnya dengan cara ditakut-takuti, dilaporkan dengan cara hukum. Kasihan. Kita sepakat ini sebagai aturan main bersama kok. Kita sepakat rule of the game-nya begini. Kalau ada yang melanggar ya harus ditindak, harus disampaikan dengan tegas oleh KPU, Bawaslu melalui peraturan yang ada. Lalu di tengah jalan tiba-tiba main-main lapor-laporkan, main begini. Ya nggak bisa. Kita percaya bahwa ya kalau berkali-kali dulu kita dengar ada statement masyarakat, biar nanti masyarakat yang menilai, biar publik yang menilai. Sekarang juga sama. Publik menilai dan harus melawan praktek semacam ini, curangan. Iya. Tapi memang tekanannya agak lumayan ya, mungkin ya ke publik ya. Ya kayak kepala desa semua misalkan dipanggil ya kan, di Jateng ada beberapa kepala desa yang juga dipanggil sama polisi. Ya kita nggak tahu di sana ngapain sebagainya. Artinya praktek itu memang ada gitu. Praktek itu memang ada. Iya makanya, artinya ya kita percaya, makanya tema ulang tahun Partai PDI Perjuangan nanti 51 tahun 10 Januari
itu adalah Satya Meva Jayate, Iya. kebenaran yang akan menang. Iya. Saya percaya bahwa kebenaran itu yang menyimpan ya di memori kolektif rakyat gitu. Nanti akan berjuang sejauh mana kita dengan segala keberanian yang kita miliki, ya itulah nanti kemenangan itu akan diraih dari bersatunya antara calon pemimpin dengan rakyat. Iya. Iya. Makanya Pak Ganjar jarang kelihatan melakukan manuver elit kan, maksudnya Iya. nggak pertemuan makan malam, terus kumpul-kumpul dengan para elit. Iya. Tapi yang terjadi di berbagai macam optik media, Iya. Pak Ganjar itu ya tidur di rumah warga, belusuan, ketemu sama masyarakat, bertukar pikiran, datang ke kampus, itu yang dilakukan. Pak Mahfud juga sama, sempat tidur di pesantren gitu. Itu kan anak muda banget, Mas. Anak muda banget. Meskipun sudah ya nggak muda banget. Tapi Iya, tua anak banget tidur di muda matras banget. gitu ya. Iya kan anak muda banget itu kan. Iya. Naik gunung dan sebagainya. Naik gunung. Iya. Karena tadi udah disepil soal Mas Gibran. Ada pertanyaan tentang Mas Gibran nggak? Ada pertanyaan tentang Mas Gibran nggak? Takutnya salah nanya gue orang. Karena Gibran nggak ke kamera lagi. Yang salah, yang bisa ada kemungkinan salah jawabannya. Nanya nggak salah jawabannya mungkin ya. Iya, jadi banyak orang yang ngomong bahwa kita anak muda kok ngerasa nggak terwakilkan ya dengan adanya Mas Gibran yang anak muda. Entah pergaulan saya yang mungkin banyak pemilih Mas Ganjar atau Mas Anies sebagainya. Iya. Tapi kok tidak mengidentifikasi bahwa Mas Gibran adalah anak muda gitu, Mas. Nggak pernah datang ke kampus dan sebagainya. Gimana pandangan? Gimana menurut Bung Sony soal itu? Ya nggak perlu merasa terwakilkan dengan siapa-siapa juga meskipun muda. Gitu. Jadi makanya saya bilang tadi narasi bahwa anak muda itu jadi semacam agak overuse karena nggak ada substansinya. Kalau muda secara biologis lalu apa? Gitu. Maka muda itu nilainya, value-nya apa? Okay. Misalnya value muda itu adalah percepatan, value muda itu adalah satset, value muda itu adalah nggak pakai ordal, orang dalam. Yeah. Value muda itu adalah berjuang dengan fighting spirit dan keyakinannya sendiri untuk passionnya, tidak kemudian mengikuti apa kata orang lain, tapi ada passion di dalam dirinya sendiri. Misalnya itu muda, ya kita konsisten pada itu aja. Gitu. Kalaupun saya muda tapi saya nggak menampilkan spirit itu, Mas Arief muda tidak menampilkan spirit itu. Ya, saya juga muda, Pak. Misalnya, Pak. Jadi muda, misalnya. Ya nggak perlu juga kita berdebat tentang ini mewakilkan anak muda apa enggak. Sekarang ya biasa aja, anak muda dan orang tua sama aja. Dalam mencoblos, memilih, saya rasa yang paling penting adalah siapa yang paling bisa memperjuangkan kepentingan kita. Iya. Itu bukan siapa yang sama-sama kita identitasnya, bukan sekedar itu. Tapi siapa yang bisa memperjuangkan apa yang kita butuhkan. Siapa yang paling bisa memenuhi rasa tidak pasti yang kita hadapi di masa yang akan datang dan mengubahnya menjadi suatu bentuk kepastian. Siapa yang bisa melakukan itu aja. Ngurusin negara itu begitu, bukan beauty contest ini, Bos. Iya. Gitu loh. Ini nih ngurusin pemerintahan yang complicated, yang rumit, yang perlu pengalaman, rekam jejak yang teruji. Visi misi itu bukan sekedar kata-kata indah, bukan sekedar janji utopis gitu ya, fantasi gitu. Yeah. Indonesia akan semacam Disneyland. Makanya ditampilkanlah rekayasa pola pikir gitu ya, dengan AI, dengan apa. Bukan begitu. Tapi kita harus mikir siapa nih dari antara visi misi janji yang indah-indah ini yang dulu waktu sekian lama dia mengalami rekam jejak karirnya, dia pernah melakukan ini. Jadi bisa kita ukur antara visi misi sama track record. Ini punya bridgingnya nggak ada connectingnya nggak itu, sehingga realistis. Kalau nggak begitu kan repot, Pak. Misalnya program makan gratis yang digaungkan oleh Pasangan 02, misalnya, ya. Kalau memang itu demikian efektif untuk mencegah stunting, ya. Kenapa Pak Jokowi tidak membuat program itu selama 9 tahun jadi presiden? Nggak pernah kan gagasan tentang program itu. Karena setahu saya stunting itu adalah kondisi yang bisa diintercept di 1000 hari pasca kelahiran, setelah kehamilan. Itu masa paling krusial, 1000 hari pertama. Artinya sekitar sampai umur 3 tahun. Bisa diintercept itu, Pak, pemenuhan gizinya, interceptnya di situ. Nah, kalau ngasih gizinya pada waktu sekolah itu sudah berapa ribu hari setelah kelahiran. Kan nggak nyambung. Buat saya, dengan anggaran yang demikian fantastis misalnya. Berapa 400 triliun.
400 triliun, 400 sekian triliun. Iya. Nah, itu untuk satu program. Sehari berarti kita bakar lebih dari 1 triliun. Anggaran negara kita, anggaran pajak kita. Iya. Alokasikan Pendapatan di situ. negara kita. Itu konsekuensinya begitu loh. Iya, iya. Nah, padahal Pak Ganjar Pak Mahfud punya 21 program, itu anggarannya hanya, dalam tanda kutip, hanya 506 triliun. Total. Total. In Dari total. 506 triliun. Program apa sih? Termasuk satu warga miskin, satu sarjana. Iya. Termasuk membangun masing-masing desa harus ada puskesmas, Iya. harus ada nakesnya, harus ada vaskesnya, Internet gratis juga. internet gratis. Iya. Kenapa puskesmas penting? Untuk menjaga gizi, ya butuh puskesmas. Iya. Butuh nakes di situ. Iya. Karena masih banyak daerah-daerah yang belum ada puskesmasnya, nggak ada. Hmm. Minimal pustu lah, puskesmas pembantu. Itu nggak ada. Itu kalau mau mengintercept stunting, membangun sistemnya, kemudian mencegah aktornya untuk berbuat tidak baik seperti korupsi. Makanya dibuat lagi misalnya koruptor masuk ke Nusa Kambangan. Iya. Nggak boleh lagi di Sukamiskin atau di mana-mana, Nusa Kambangan. Sendiri dia. Ya. Ya, kemudian digitalisasi birokrasi. Ya. Semuanya dimasukkan dalam satu single data sehingga bisa transparan, terukur, orang bisa melihat semuanya. Iya. Makanya dibuat program namanya KTP Sakti untuk mensimplifikasi seluruh kartu-kartu yang ada, masyarakat nggak perlu bingung, cukup tunjukkan KTP, ada NIK-nya di situ, bisa masuk ke semua program, bisa ngurus. Nah, itu 21, yang lain masih ada lagi. Nah, itu anggarannya cuma 506 T. Artinya menyiapkan ekosistemnya. Ngomong stunting masuk, pencegahan korupsi masuk, dan itu make sense untuk menyiapkan masa depan kita yang agak lebih pasti. Sekolah gratis, wajib belajar, ini yang saya perjuangkan dulu. Dari SD, SMP, SMA gratis dan tidak boleh ada pungli. Dan membuktikan ada track recordnya dilakukan di Jawa Tengah oleh Pak Ganjar, sehingga ini make sense. Dan sesuai dengan kebutuhan, urgensi anak-anak muda. Nah, izin Bung Seno. Itu. Paparan Bung Seno ini kan, Bung Seno kan jubir ya, Iya. di tim pemenangan Di muda TPN. Ganjar Mahfud ya. Di TPN-nya. Ya, di TPN ya. Nah, paparan Bung Seno ini Iya. udah sejauh mana menurut Bung Seno Iya. disampaikan, diinformasikan ke calon pemilih muda, Iya. dan mungkin Bung Seno sama tim juga udah bikin aktivitas internal ya Oke. untuk pemilih muda. Iya. Sejauh mana mereka merespon ini? Banyak yang positif sekali, terutama saat misalnya di internet gratis, terus KTP Sakti, terus apa namanya sekolah gratis itu tadi. Cuman persoalannya satu, kemarin waktu kampanye itu mungkin kita kurang gimmick ya. Jadi entry point-nya itu anak muda mungkin butuh waktu untuk mencerna. Ini apa sih gitu. Kurang gimmick waktu saat Nah, itu ya. tapi masalahnya sekian hari kampanye kemarin itu kan memang sangat singkat dan cepat. Dan 3 calon semuanya kampanye. Iya. Masalahnya satu, anak muda itu pemilih yang sangat rasional. Iya. Kampanye kemarin sebelum 2024 ya, itu kan hanya sekian hari ya, 30 sekian hari lah, 40-an hari lah. Artinya ini sangat singkat. Untuk mencerna seluruh informasi ini butuh waktu. Iya, itu poin saya maksudnya. Sejauh mana, seefektif mana program-program Bung Seno ini? Maka, Ya. maka itu belum terlalu berbunyi di survei kemarin. Oh, oke. Hari ini ternyata ada rebound. Iya. Oh ya. Suaranya naik cukup signifikan. Oh ya? Dan Oke. ya semakin tebal pasca debat 2 kali, terus Oke. keliling kampanye ke berbagai daerah. Pak Ganjar, Pak Mahfud itu sampai ke tahun baru kemarin sudah keliling ke kurang lebih 180 titik kabupaten kota. Di Artinya seluruh dengan adanya Indonesia. ribonnya Mas Ganjar ini, upaya-upaya Pak Jokowi menambal ketika Pak Ganjar kemana Pak Jokowi sih nggak berhasil loh Mas. Artinya anak muda mencerna. Program ini ada dicerna. Oh ternyata maksudnya ini. Oh ternyata ini begini. Kan butuh waktu yang saya bilang tadi untuk mempelajari dengan lebih baik. Anak muda itu rasional. Ya. Artinya membangun gimmick itu tidak boleh jauh-jauh dari realitas. Iya, iya. Kalau realitasnya dia tidak baik, dibangun gimmick seakan-akan dia malaikat, anak muda ini punya kecenderungan, wah keren. Tapi mencari tahu kemudian. Iya. Dan mencari tahu ini butuh proses waktu, ada waktunya. Nah ini dia, ternyata tidak malaikat nih orang ini. Ini berbahaya gitu. Nah Pak Ganjar Pak Mahfud memang nggak begitu, gitu. Menurut Bung Seno, contohnya. gimmick pasangan calon lain, GMO-nya 02 gimana? Ya Itu itu mungkin udah pernah disampaikan di podcast lain. Ya? Itu- Cuma kita pengen itu korek lagi. itu sudah saya jawab. Jadi bahwa Iya. ya itu tadi butuh waktu untuk memproses gimmick dan waktu itu akan membuktikan
dalam 2 kali debat kemarin kan Pak Prabowo batal menjadi gemoy. Iya kan? Saat tampil di debat capres pertama dan kedua. Jadi ya anak-anak muda melihat kok itu. Twitter rame, Instagram rame, Gemoisian. Gemoisian bukan Iya. gemoy. Jadi batal menjadi gemoy. Iya, Itu iya. bangunan narasinya. Ya kita nggak dengar lagi kan narasi gemoy itu hari ini karena ya sudah batal dari debat 2 kali itu. Iya, Maksudnya nggak semasif dulu lah. Nah itu yang anak muda itu semacam itu butuh waktu untuk memproses saya rasa apa yang sebenarnya terjadi, dia ini siapa, bagaimana. Nah waktu untuk memproses itu masih ada sekian puluh hari lagi ke depan. Jadi kita yakin bahwa selama kita punya keseriusan dalam menata program, menyampaikan dengan baik, hadir di dalam ruang-ruang interaksi, ya itu akan membantu meyakinkan anak-anak muda tentang Ganjar Mahfud. Saya rasa itu. Nah, izin Bung Arya, saya coba bertanya. Iya. Di sisa waktu kampanye yang sekitar 36 hari lagi, Yes. kira-kira ada kendala-kendala di lapangan seperti apa untuk mengambil ceruk suara pemilih muda ini, misalnya? Kendala yang sangat signifikan mungkin tidak ada ya, karena dibantu dengan Oh, yakin sekali. secara signifikan. Oh, Signifikan karena dibantu dengan teknologi digital. Oke. Artinya ya apa yang disampaikan Pak Ganjar bisa. Cuman kita ini persoalannya adalah saat membuat viral itu kebanyakan karena minim gimmick ya sebenarnya ya. Kemarin-kemarin itu jadi agak susah. Nyampaikan masalah sekolah gratis atau internet gratis. Mungkin ini satu hal yang sangat penting sebenarnya untuk diterapkan di Indonesia. Iya. Tapi membuat orang mengerti itu, ya itu yang mungkin kita sedang melakukan cara-cara pola komunikasi yang mungkin karena kemarin itu kita agak serius sekali dan terpukul karena situasi pelanggaran etik yang begitu berat di MK Iya. sehingga kita agak sangat substantif dalam membahas persoalan ini. Jadi enggak. Nah, di 2024 ini mungkin bahasa komunikasi politiknya bisa lebih fleksibel. Saya bilang bahwa 2023 ini adalah tahun yang sangat gelap. Itu banyak pelanggaran depan mata, bahkan tahun itu ditutup dengan penganiayaan relawan segala macam. Iya, Ada bentrok di Sleman misalnya. Boyolali. Banyak tempat Iya, ya iya. seperti itu. Sehingga kita merasa bahwa yaitu tahun yang cukup dark. Makanya kita muncul dengan Tisalam 3 jari yang pakai simbolnya film, perlawanan, salah satu film Hunger Games itu ya. Iya. Karena kita bersimpati dan berdiri dengan situasi Indonesia yang gelap itu tadi. Nah, saya bilang bahwa 2024 itu kita percaya bahwa inilah tahun di mana ada semacam kebangkitan kembali. Kan Pak Ganjar itu dideklarasikan di hari Kartini. Iya. Kalau nggak salah di 2023. Iya. Kartini itu lekat dengan semboyan habis gelap terbitlah terang. Iya. Maka kalau tahun 2023 kemarin itu tahun yang gelap gitu. Tahun yang terang itu ada di 2024. Nah, kita akan tampil dengan jauh lebih baik komunikasi kita dengan anak-anak muda akan jauh lebih 360, lebih menyeluruh. Iya. Dan Pak Ganjar sudah tampil jadi Top Gun tadi malam. Nah, Itu di debat capres kedua dan ternyata di luar ekspektasi memenangkan debat. Gitu. Sentimen di media sosial melalui mesin-mesin analisis media sosial menunjukkan bahwa Pak Ganjar yang sentimen positifnya tertinggi. Iya. Dan di perdebatan kita lihat tidak terpancing, fokus di substansi dan seterusnya. Dan itu menurut saya luar biasa. Seorang yang tidak punya background pertahanan keamanan, geopolitik, tapi beliau bisa sangat menguasai dan tampak serius dalam mempersiapkan debat itu. Jadi ya ini satu wajah terbitlah terang itu tadi. Iya. Ngomongin soal Top Gun menarik nih, Bung. Ada kita kulas sedikit. Memang tema tadi malam itu kan debat di Senayan kemarin, keamanan dan pertahanan ya. Iya. Identik memang dengan film Top Gun di tahun 2022 yang lalu kan. Iya. Itu pengen. Cuman apa dasarnya mengambil tema itu? Ini ngomongin soal gimmick lagi masih connect nih, Bung. Ya Top Gun itu kan Top Ganjar. Top Ganjar. Iya. Jadi ya apa pesan yang pengen disampaikan lewat style seperti itu gitu? ya kita ingin masuk dengan entry point yang mudah dicerna oleh banyak orang. Oke. Pertahanan itu tidak selalu bicara tentang pertahanan di era Bung Karno, seperti yang dibilang Pak Prabowo. Era zaman dulu di mana alutsista fisik itu satu-satunya alat perang yang bisa digunakan untuk berperang.
hari ini ada berbagai macam perkembangan. Iya. Gitu. Bahkan Pak Prabowo juga salah juga menyampaikan bahwa alat perang Bung Karno itu dulu bekas semua segala macam itu. Ya sebenarnya waktu itu konteksnya adalah kita baru saja merdeka. Posisinya kita regaining, regrouping, dan alih transfer teknologi itu kita lakukan dengan banyak negara, dengan agresif, misalnya dengan Yugoslavia dan segala macam yang itu terjadi di era di mana penuh keterbatasan. Jadi konteksnya juga ya nggak nyambung gitu kalau dia menjawab dengan seperti itu. Nah, kemarin Pak Ganjar ingin tampil dengan paradigma pertahanan yang berbeda, bahwa hari ini, dalam konteks hari ini, persoalan cyber security, persoalan utilisasi AI, persoalan mendorong infiltrasi budaya sebagai strategi geopolitik, itu satu hal yang berbeda dengan teori klasik pertahanan. Itu yang mungkin Pak Prabowo tadi malam berbicara dengan kosakata yang berbeda, dengan frekuensi kosakata yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Nah, Pak Ganjar menunjukkan kalau kita bicara pertahanan keamanan, lihat tuh film Top Gun, film-film lain yang hari ini ada. Ya itulah. Makanya kita agak kritis tentang alutsista bekas misalnya. Karena alutsista bekas itu teknologinya dari negara lain. Artinya sewaktu-waktu kalau kita nggak minta ya ada konflik dengan negara lain, maka ya yang terjadi adalah mereka lebih tahu teknologi itu dibandingkan kita. Itu persoalannya, bukan semata-mata usia ya, bukan semata-mata usia pakai barang, tetapi negara lain tahu, dimatikan aja sistemnya bisa nggak jalan, bisa down. Tapi problemnya kan Indonesia belum bisa menciptakan itu, Mas. Makanya Pak Ganjar punya visi untuk mendorong industri pertahanan dalam negeri dengan lebih baik. Caranya bagaimana? Menaikkan anggaran untuk riset, untuk persiapan pendorongan industri dalam negeri yang lebih baik. Selama ini 0,7% dinaikkan jadi 1-2% misalnya. Nah itu kan jadi nyambung gitu Mas. Apa yang disampaikan itu ya bondonya juga ada gitu dari visi yang ada, dengan menaikkan itu agar kita bisa mendorong industri pertahanan dalam negeri. Dan pertahanan keamanan ya ini banyak yang viral juga untuk akhirnya menambal kekosongan Pak Prabowo bahwa ya ini tidak bisa dibicarakan di muka umum. Bagaimana menanggapi itu, Mas? Ya kan ini loh rahasia gitu loh. Ya kalau kita debat terus semuanya kita pakai bicara ngelesnya begitu ya nggak debat kita Mas. Ya nggak bisa ya, artinya oke, dalam hal yang detail kita bisa bicara itu. Tapi kalau dalam hal kan debat tuh menguji visi, menguji paradigma, menguji gambaran besar. Memangnya rahasia negara apa yang dibocorkan oleh Pak Ganjar tadi malam? Kan nggak ada. Itu data-data yang disampaikan, data-data yang dirilis oleh lembaga-lembaga publik, bisa diakses siapapun, bukan rahasia negara. Tapi Pak Ganjar berhasil menyampaikan message, menyampaikan pesan dengan gamblang, dengan mudah dimengerti, dan tetap based on data. Jadi buat saya, selama 4 tahun terakhir, kita ini punya Menteri Pertahanan, kita memasrahkan nasib pertahanan kita, keamanan kita, pertahanan kita terutama, itu kepada Pak Prabowo loh, sebagai Menteri Pertahanan. Betul. Maka saya berekspektasi dong melihat ada sebuah tampilan yang jauh lebih meyakinkan dari yang tadi malam. Ternyata di luar ekspektasi, seorang anak polisi di tingkat rendah ternyata lebih menghayati itu, lebih mampu menguasai konteks itu, tidak terjebak pada hiruk pikuk debat kusir persoalan personal seperti yang tadi malam terjadi tentang etik, tentang apa. Tapi lebih mampu menyampaikan persoalan dengan komprehensif, dengan sistematis, dan meyakinkan. Mungkin gara-gara terbatas 1 menit itu kali pembahasannya sama waktu. Jadi ngajak next time makan siang bareng itu kira-kira. Gimana Bung Seno, betul? Ya debat itu momennya ya kemarin. Itu loh, ngapain lagi kita nunggu waktu lain lagi, forum lain lagi, dipersiapkannya untuk kemarin karena masyarakat kan menilai. Maka saya kemarin sebenarnya sangat bahagia juga. Saya merasa terhormat karena 3 kali Pak Prabowo menyampaikan bahwa sepakat dengan Pak Ganjar sebagai orang yang percaya dengan visi Pak Ganjar, pandangan Pak Ganjar. Saya percaya bahwa seorang pemimpin itu harus menjadi teladan bagi yang mengikutinya. Maka hari ini yang mengikuti Pak Prabowo, saya
sebagai yang mengikuti Pak Ganjar, mari ikuti teladan Pak Prabowo untuk mendukung dan sepakat dengan Pak Ganjar. Jadi menurut Bung Seno, debat tadi malam itu Pak Ganjar dan Pak Mahfud sukses? Ya, very sukses. Very sukses. Ya, very sukses. Nah, tampil betul-betul top lah. Top gun-nya itu Betul. betul-betul meyakinkan. Iya, top ketua. Top. Ketua Penguin. Ketua Penguin. Iya. Gimik lagi. Iya. Gimik lagi. Top Gun, Penguin dalam waktu 2 hari. Iya. Tapi bicara perjuangan tidak akan selesai kan? Apalagi 36 hari masih berjalan. Ya. Dari Bung Seno sendiri, khususnya untuk meraih suara-suara pemilih muda, khususnya targetnya juga utama, saya kira Bung Seno juga setuju, swing voter Oh iya. yang masih belum sah memantapkan hati. Ya. Kira-kira strategi konkret apa nih Bung Seno sudah siapkan Ya. untuk kedepannya sampai nanti 14 Februari? Kerja-kerja kampanye akan terus dilakukan. Oke. Pak Ganjar akan terus berkeliling, seluruh mesin juga bergerak. Pak Mahfud juga sama di sela-sela waktu beliau sebagai Menko Polhukam, di waktu cuti akan bergerak terus. Baik. Dan di saat yang sama masih ada 2 kali debat. Iya. Artinya debat 2 kali ini akan sangat berpengaruh utamanya untuk swing voters. Undecided voters yang masih bingung menentukan pilihan. Karena konteks situasi politik hari ini sangat berbeda lapangannya dengan 2019. 2019 itu ada incumbent-nya, kemudian situasinya juga terpolar hanya 2 calon, dan masyarakat ternyata disuguhkan oleh pilihan yang sama dengan pemilu sebelumnya 2014. Kan sama tuh kontestannya. Iya. 14-19. Jadi waktu untuk mempelajari figur, karakter, hasil kerja, pola pikir 2 calon ini, ya tidak hanya waktu masa kampanye, tapi selama 5 tahun itu ya bisa belajar karena calonnya sama dengan sebelumnya. Nah, hari ini berbeda, 3-tiganya tampil, Ya. wajah barunya ada 2 orang, yang wajah lamanya ada 1 orang. Berarti ada 5 orang, Mas. Wajah baru, Mas. Mas Gibran kan baru. Oh iya, 5. Ingetin loh Mas. Iya, 5 orang. Iya. Enggak, saya bicara capresnya ya. Oh, iya. Capresnya itu hanya 1 orang yang wajah lama yang berulang kali maju dalam Pilpres, Pak Prabowo. Maka hari ini konteksnya berbeda dengan 2014 dan 19. Nah, tapi kita percaya bahwa masa debat itu bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat yang menonton. Kenapa? Karena ya itu tadi, orang tidak boleh lupa bahwa pesta demokrasi ini bukan sebatas pesta. Kalau pesta doang ya kita dangdutan aja. Tapi Tapi silakan pesta ditambahkan. demokrasi itu adalah satu situasi di mana kita akan memasrahkan masa depan kita, memasrahkan masa depan ratusan juta jiwa manusia yang lain di Indonesia, beserta seluruh sumber daya alam, hewan, tumbuhan, dan semuanya, itu kepada pucuk pimpinan yang itu jumlahnya hanya 1 orang yang kita pilih besok ini, Presiden Republik Indonesia. Ini satu hal yang super serius. Nggak bisa kita memilih hanya berdasarkan karena orang ini ternyata ini gimmicknya oke, karena pintar joget, karena apa. Karena gemoy. Harus boleh gimmick. Saya nggak melarang. Dari awal saya tidak, kita nggak mau kampanye gimmick. Saya nggak pernah mengatakan itu. Iya. Gimmick itu entry point. Tetapi harus diuji apakah dia mendekati realitasnya, dia membawa substansi, atau dia sekedar gimmick sebagai kosmetik dan bedak politik. Itu berbeda. Karena ini bukan beauty contest seperti yang Bukan beauty contest. Nah, ini artinya 2024 ini masih ada cukup waktu bagi orang untuk mempertimbangkan, terutama yang undecided voters. Kita percaya bahwa kemungkinan 1 putaran agak susah. Ya, dari hasil survei yang ada, dari ini, mungkin Survei siapa dulu, Mas? ya survei semuanya. Tapi intinya begini, kalaupun 1 putaran, 2 putaran, ada 3 putaran misalnya, kita siap. Itu. Pertanyaan santai sedikit, Ya. Bung Seno. Mungkin Bung Seno juga udah sampaikan di podcast yang lain, cuman di Keadilan TV perlu kita tanya juga. Iya. Kok bisa jadi jubir sih Bung Seno? Ada hubungan keluarga mungkin sama Bung Seno yang ada di mana? Enggak ada ya? Enggak ada. Cerita sedikit Bung Seno, santai. Kenapa bisa jadi jubir TPM? Jubir itu gini, kalau saya pakai baju PDI nih. Iya. Kalau di PDI Perjuangan itu ada namanya kaderisasi dan penugasan. Itu nah. Sebelum ini kan 2020 saya ditugaskan jadi jubir di Pilwali Surabaya. 2020. Siapa waktu itu Bung Seno? Mas Eri Cahyadi dan Pak Armuji, calon wali kota dan wakil wali kotanya. 2020 ya? Ya, konteksnya mirip.
nggak ada incumbent, lapangan datar, PD Perjuangan sendirian, dan partai-partai lain semuanya jadi satu mengusung calon lain. Gitu. Yang Oke. adalah mantan Kapolda. Jadi semacam ya mirip lah Iya. situasinya Iya, dengan iya, hari iya, ini itu iya, mirip iya, sekali. iya. Siapa waktu itu ya? Pak Mahfud Arifin. Pak Mahfud Arifin, Ya, oke. nah, artinya situasinya ya waktu itu terjadi semacam itu di Mirip-mirip Surabaya. lah ya. Mirip-mirip, sangat Iya. mirip. Situasi kebatinannya mirip gitu. Nah, waktu itu saya ditugaskan jadi juru bicara karena sebelumnya 2020 saya masuk ke PD Perjuangan dan ditugaskan jadi ketua Taruna Merah Putih Ketua TMP. Surabaya. Oh, di Surabaya. sampai saat ini. Sampai saat ini. Sampai hari ini. Nah, lalu jadi jubir Ya. dan ternyata menang. Gitu. Oh, kerja di door to door, kerja di lapangan terus menerus dan konteksnya lebih rumit karena COVID pada waktu itu. Ternyata menang dan jadi wali kota, wakil wali kota. Iya. Nah, saya nggak tahu gimana, tapi terjadi peningkatan penugasan. Hari ini saya ditugaskan jadi juru bicara di Pilpres 2024. Jadi Oh, oke. partai itu tentunya dengan kaderisasi. Sebelumnya saya ikut dulu sekolah partai untuk influencer partai, kemudian sekolah partai sebagai jurkamnas partai, kemudian sekolah partai sebagai juru bicara. Jadi Iya, iya. double kaderisasi sekolah partai, baru ditugaskan jadi jubir. Sekolah dulu ya. Sekolah dulu. Nggak ada cerita 2 hari jadi kader tiba-tiba jadi ketum ya. Itu namanya kursus kursus kilat ya. Tapi bebas lah, orang mau mengambil jalan pilihan mana bebas lah, bebas. Tapi ya itulah Itu prosesnya. prosesnya Hingga sekarang jadi jubir. prosesnya begitu, dan ini satu kehormatan. Saya ini nggak pernah membayangkan orang, saya ingat Surabaya waktu itu yang ya waktu itu nobody lah, saya bukan anak siapa-siapa yang penting di politik, dan apa namanya waktu itu ya berproses betul ya. Sampai hari ini saya juga masih ya mahasiswa gitu ya, tapi ternyata saya mendapatkan ruang itu di PDI Perjuangan, partai yang seringkali disalahpahami banyak orang, seakan-akan tidak terbuka pada anak muda, seakan-akan jauh dan berjarak dengan anak muda. Iya. Sebenarnya bukan masalah itu, tapi masalah mau ndak anak mudanya mengikuti proses. Betul. Mau ndak mengikuti Betul. apa yang sudah ada, sistem mekanisme yang sudah disepakati. Iya. Ya kita harus menghargai dong. Kalau kita masuk ke rumah baru ya kita ikuti Aturan main ya. nggak bisa kita orang yang sudah lama ada malah yang suruh ikut kita. Namanya Iya. kita nggak berkeadaban kita. Iya. Kecuali aturannya memperbolehkan Itu. 2 hari masuk jadi ketum. Iya. Itu memang pesanannya. Terakhir, Bung Seno, Oke. kira-kira harapan untuk anak-anak muda, Bang? Ya anak muda punya peran luar biasa. Ya, Iya Mas Seno, ini apa Oke. yang mau disampaikan? Kuantitasnya besar, kualitasnya juga. Hari ini anak muda berada pada periode sejarah yang sangat mewah. Informasi sangat terbuka, teknologi sangat luar biasa, jejaring bisa dibangun dengan sangat mudah hari ini. Kita harus manfaatkan itu. Ibaratnya ini semacam apa ya, band ya. Band itu ada yang nyanyi, ada yang ngedrum, ada yang gitar. Tapi semuanya harus memainkan peran dengan baik. Tidak perlu semuanya menjadi penyanyi. Nah, belum tentu semua bisa nyanyi. Ya. Nggak perlu semuanya jadi drummer karena bunyinya akan kedebukan, nggak karuan. Nggak perlu semuanya jadi gitaris karena ya akan memekakkan telinga. Maka harus ada pembagian peran. Mungkin saya hari ini saya adalah ada di politik, di partai politik. Saya mengabdi di sini, berkomitmen di sini. Mungkin ada teman-teman lain yang berkarya sebagai dokter, sebagai jurnalis, sebagai insinyur, sebagai YouTuber, Berbagai profesi. Ya. berbagai macam passion Ya. yang itu hari ini bisa dilembagakan dengan baik. Nah, mari kita berperan dengan baik, dengan maksimal di peran-peran kita itu masing-masing. Ya. Lalu kita berkolaborasi, lalu kita menyambung kerjasama, menyambung gotong royong. Karena setelah Sumpah Pemuda sekian puluh tahun yang lalu, ini hampir 100 tahun Sumpah Pemuda di 2028 nanti. Ya. Sebelum 2045 yang 100 tahun merdeka, ada 100 tahun Sumpah Pemuda. Setelah 100 tahun, menjelang 100 tahun ini, kita belum pernah duduk bersama sebagai satu kekuatan anak-anak muda untuk membicarakan tentang konsensus dan kesepakatan bangsa ini ke depan kita mau bawa kemana. Mungkin setelah Pilpres ini selesai, setelah semua rame-rame ini selesai, anak-anak muda Indonesia, kita mesti ketemu lagi untuk menyepakati agenda-agenda. Ya. Sehingga narasi anak muda di dalam politik, narasi anak muda mampu membawa disrupsi dalam politik dan seterusnya, tidak hanya bicara tentang gimmick, tapi ada substansi, isi, dan agenda yang kita sepakati untuk perjuangkan
untuk masa depan kita semuanya. Terima kasih. Luar biasa. Makasih Bu Seno atas waktu dan Terima kasih. kesempatannya nih. Terima kasih Mas Arif. Iya. Terima kasih Bung Seno. Bang Jerry, Mas Arif. Iya. Masih episode pertama loh ini. Opung Panda. Ada lagi. Iya. Opung Panda, siap. Iya. Jadi teman-teman Keadilan TV, diskusi yang luar biasa di podcast kita kali ini bersama Bung Arya Seno Bagaskoro. Tentukan pilihan, masih ada 36 hari lagi. Track record, visi misi, siapapun yang kita pilih nanti itu untuk kebaikan Indonesia. Oke. Salam Keadilan TV. Yes, terima kasih.